Ini kan kemarin juara dua kali berturut-turut ya. Iya. Terus besok kompetisi lagi itu bulan Kurang tahu. Juni ya, sekitar Juni ya. Targetnya apa nih? Pengen juara 1. Pengen juara 1 ya. Malah ada perubahannya, percaya diri dan juga terus anaknya itu jadi aktif gitu loh. Iya. Harus lebih sabar karena usia segitu pikirannya itu masih kemana-kemana. Soalnya tuh kan bareng temen toh, jadi suka oper-operan, terus bisa ketawa-ketawa itu juga bisa. Yang penting kalau di lapangan nggak boleh bercanda, harus serius. Ya, insya Allah tidak mengganggu pelajaran karena memang olahraga itu juga suatu hobi. Ya, kalau memang anaknya berniat, ya insya Allah kami sebagai orang tua itu mendukung. Sobat Culture, hari ini saya ada di sebuah lapangan, tepatnya di lapangan Kebon Agung Imogiri. Saya akan melihat latihan dari siswi SD 3 Imogiri Bantul, yang di sekolahnya mereka bukan hanya ada kegiatan sepak bola putri, tapi di luar itu mereka belajar atau latihan mandiri dengan pelatih profesional. Dan SD 3 Imogiri ini punya prestasi yang menurut saya luar biasa karena selama 2 tahun berturut-turut untuk kelompok umur 10-nya jadi runner up atau juara 2 di kompetisi Midlife Soccer Challenge atau MLSC. Jadi nanti kita akan berbincang dengan pelatih, dengan guru, dan juga dengan anak yang berlatih dan juga orang tua. Karena sepak bola ini memberikan pengaruh positif bagi anak-anak putri, bagi siswi, bukan hanya dalam hal teknik bermain sepak bola, tapi dalam kesehariannya. Kita langsung saja nonton mereka berlatih. Terakhir kita ketemu pas di lapangan Tridadi kalau nggak salah ya, di MLSC ya, Midlife Soccer Challenge ya, MLSC. Nah saat itu tuh saya udah janji tuh mau ngubungi Mbak Chandrika ya, karena ceritanya tuh menarik. Jadi beliau itu mendampingi SD 3 Imogiri yang selama 2 series berturut-turut ini ya, yang kelompok umur 10 dan kelompok umur 12, terutama untuk kelompok umur 10 itu dia jadi runner up ya. Iya, betul. Nah, dan menarik ceritanya saat itu, sekilas cerita Mbak Chandrika bagaimana minat anak-anak di SD 3 Imogiri untuk ikut ekstra sepak bola itu luar biasa. Ya. Siapa di sini yang ikut ekstra sepak bola putri? Aku. Siapa? Semua di sini ya? Iya. Oke, mana buktinya? Yel-yelnya mana? Are you ready? Ready. Siapa kita? 3 Imogiri. 3 Imogiri. Bisa juara. Tepuk tangan. Nah, ini kapten sepak bolanya siapa? Raska ini kemarin jadi salah satu top scorer ya, Iya. di Midlife Soccer Challenge. Dapat berapa gol, Raska? 23. Iya. Itu peringkat 2 di kelompok umur KU 10. KU 10. Nah, terus teman-teman ini kemarin juga jadi juara 2. Keren banget. Nah, saya ingin tanya ke Raska, ikut sepak bola sejak kelas berapa? Kelas
Kelas 3. Kelas 3. Kenapa suka dengan sepak bola? Kan biasanya cewek nari atau nanti bisa cedera. Soalnya pas dulu kan ditawarin kan ikut Miklef kan seri 1 ya aku mau. Kenapa mau? Soalnya seru sepak bola. Seru. Iya. Serunya ngapain? Kan di sekolah ini ya, semua Iya. kan pada kalau istirahat pada main sepak bola kan? Iya. Ya, serunya ngapain? Soalnya tuh kan bareng temen toh, jadi suka oper-operan, terus bisa ketawa-ketawa itu juga bisa. Yang penting kalau di lapangan nggak boleh bercanda, harus serius. Harus serius. Iya. Di sini ada nggak yang ikut motivasi sepak bola karena apa ya? Karena disuruh orang tua. Ada nggak? Ada. Ini orang tua. Coba apa alasannya? Coba kenapa? Karena dulu tuh suka lihat ayah futsal, terus jadi kepengen adu kaki sama teman-teman yang jadi sekolah. Terus akhirnya ada event kelas soccer ini jadi ikut. Terus disuruh ikut. Iya. Kamu mau aja kan tadi adu kaki sakit. Soalnya tuh ya buat bikin gelar prestasi aja, buat nambah piala, nambah pengalaman juga. Nah, setelah ikut sepak bola, ada nggak pengaruh di mana kamu jadi apa kan ini lebih banyak mainnya kan, main sepak bolanya kan, lari-lari, ketawa-ketawa tadi kayak gitu. Nah itu gimana nanti belajarnya? Kalau belajarnya sih kita kayak passing gitu, passing, dribbling, terus shooting, terus habis itu kita juga dilatih buat kayak ngoperin, bukan cuma individu aja, buat ngoperin gitu. Nah, sama ini semua yang ikut sepak bola putri mengalami ini nggak perubahan yang semula malu-malu, terus karena ikut sepak bola jadi percaya diri. Hampir semua. Iya. Saya dibocori sama Budita katanya sering nantang sekolah lain sepak bola ya. Nantang anak-anak cowok juga ya. Nggak takut tadi main sepak bola. Iya. Ada yang pernah jatuh berdarah atau apa nggak? Pernah. Oh ini? Iya. Ini kenapa? Kemarin diinjek sama temannya ini, terus pas mau nendang langsung diinjek, terus nggak tahu kenapa sobek gitu. Tapi nggak kapok. Nggak kapok, malah makin giat gitu. Bikin semangat. Terus ada lagi nggak yang mau berbagi pengalaman yang semula orang tuanya nggak dukung, terus setelah lihat mainnya jadi mendukung? Ada nggak? Ini tadi sudah. Ini belakang nih, sama nih. Dari orang tuanya awalnya nggak dukung, sekarang dukung. Iya. Gimana ceritanya? Jadi awalnya kan itu aku dulu sering main bola di desa sama teman-teman. Nah terus mau ikut sepak bola di sekolahan. Awalnya orang tua aku nggak ngedukung, tapi setelah ikut Miklef Soccer Challenge akhirnya didukung juga. Akhirnya didukung juga. Iya. Apa alasannya mendukung? Karena ngejar prestasi. Ngejar prestasi. Iya. Oke. Nah sekarang tanya kapten lagi nih. Tanya kapten. Raska, tantangan jadi kapten sepak bola putri di sekolah ini apa? Kan harus mimpin teman-temannya tuh. Pengen membawa sekolah menjadi juara. Habis itu biar bisa membanggakan bapak ibu guru sama teman-teman juga harus bisa ikut sepak bola juga, nggak cewek atau cowok itu harus tetap bisa ikut turnamen sepak bola. Ya. Ini semua pada pengen jadi pemain timnas nggak? Iya. Pengen. Wih, jadi nanti ini semua masih kelompok umur 10 atau ada yang 12? Ada yang 10 sama Ada yang 12. Ini kan kemarin juara dua kali berturut-turut ya? Iya. Terus besok kompetisi lagi itu bulan Kurang tahu. Juni ya, sekitar Juni ya. Targetnya apa nih? Pengen juara 1. Pengen juara 1 ya, karena gimana? Borong challenge. Itu pakai ini, borong semua. Skill challenge. Oh, skill challenge-nya mau diborong semua ya. Nggak takut dengan sekolah-sekolah dari kota? Enggak. Enggak. Oke. Sekali lagi yel-yel tim sepak bola ya. Silakan. Are you ready?
futsal sebenarnya Mas Agung. Ya. Anak-anaknya itu minatnya lumayan banyak, terus juara. Terus ada Miklef itu kita coba ikut, sudah masuk di berapa ya, 16 besar. Akhirnya minatnya tambah banyak, tapi setelah itu kayak orang tuanya itu kurang support ya. Terus kita cari solusi buat dikumpulkan walinya, habis itu dirapatkan di POT. Akhirnya ada wali berapa orang, yaitu 10 wali buat bangun SSB. Bu, kenapa Ibu mengizinkan ya Raska itu main sepak bola? Karena Raska sendiri juga minat dan anaknya suka bola juga. Terus bapaknya juga suka bola, saya juga suka bola juga. Oh gitu. Ya. Lah, tapi kan kalau anak putri ya dia main bola resiko mungkin ya cedera, atau bukan masalah cedera juga kan, tadi saya lihat di sekolah aja itu panas dia main nggak takut gosong atau apa? Nggak apa-apa, soalnya hitam tapi kan sehat nanti. Oh sehat. Ya, lagian olahraganya dia suka itu tetap lari-lari. Kalau di rumah soalnya juga mainnya sama anak-anak cowok itu juga bola. Oh bola juga. Ya. Dia senang sepak bola dengan teman-temannya, senang sepak bola. Itu ganggu dia belajar dia nggak sih? Enggak, sebenarnya enggak ganggu. Soalnya nanti kalau ada lesnya itu tiap hari Sabtu, nanti bisa diganti. Terus nanti kalau belajarnya itu mungkin habis maghrib. Ya, kalau Ibu melihat putri Ibu ya setelah main bola itu, kok dia berubah ya karakternya? Misalnya, apakah lebih percaya diri atau seperti apa? Iya, malah ada perubahannya, percaya diri dan juga terus anaknya itu jadi aktif gitu loh. Iya. Aktifnya apa maksudnya? Ya aktifnya itu di main sama teman-teman tuh. Oh lebih daripada apa? yang Percaya dulu itu ya? malu-malu gitu. Iya. Sekarang lebih berani ya. Iya. Kalau saya dengar dari gurunya kan bahkan kadang suka nantangin siswa sekolah lain buat main bola gitu katanya. Iya. Kok mengizinkan anaknya ikut sepak bola putri? Ya emang sekarang itu ya Pak, kan memang baru in sepak bola putri, dan dilalanya itu SD 3 itu kemarin juga cuman dari ibu-ibunya, wali-walinya itu gimana kalau kita ikut ya, modal nekat aja, coba-coba. Terus kemarin itu alhamdulillah bisa masuk, itu lolos, jadi masuk ke pertandingan juara 2 itu ya? Iya, alhamdulillah sampai juara 2. Berarti baru mulai ikut tahun ini atau sebelumnya? Sudah 2 kali ini. Sudah 2 kali ini. 2 kali ini dan alhamdulillah juara 2, kemarin 2, sekarang juga 2. Nah, kan anak putri identik dengan apa kegiatan yang apa bukan fisik ya, sepak bola ini kan saya lihat tadi panas-panasan jam 12 terus adu kaki. Nah, sebagai orang tua nggak takut Bu anaknya nanti cedera? Ya, soal takut sebenarnya ada, tapi ya kita kan kalau permainan kan ada aturannya juga. Ya itu insya Allah ya aman gitulah. Ya, nah kalau Ibu sendiri ada ini nggak apa pesan-pesan ke Dek Nuri nih, main sepak bola apa permainan ya, misalnya apakah nanti akan mengganggu pelajaran atau apa? Ya insya Allah tidak mengganggu pelajaran, karena memang ini juga apa ya, untuk olahraga itu juga suatu hobi. Ya kalau memang anaknya berniat ya insya Allah kami sebagai orang tua itu mendukung. Saya itu tetap berharap kalau permainan itu tetap kita pakai sistem permainan, jadi nggak boleh curang-curang gitu, nggak boleh ya gitulah. Ya. Jadi ini ya, berharap nanti anaknya juga jadi
sportivitas ya, karena Iya. ikut sepak bola olahraga ya. Iya. Saya juga menanamkan kalau permainan itu pasti ada menang dan kalah gitu. Kalau kita kalah ya sudah, mungkin kemampuan kita baru segitu. Kalau ini yang Kalau yang ini ya jadi dia Ekstra mandi. anak-anak ekstra mandi anak-anak dari SD 3 Imogiri yang dia pingin latihan ekstra. ya betul. Itu berarti kan mereka didukung oleh orang tuanya kan ya? Ya, Ini adalah anak-anak yang orang tuanya itu mendukung gitu ya. betul. Nah, tantangan melatih anak-anak SD itu kalau yang dihadapi oleh Mbak Chan itu apa? Kalau tantangannya dalam melatih ya Mas Agus? Mungkin kalau yang KU10 harus lebih sabar. Karena usia segitu apa ya Mas? Pikirannya itu masih kemana-kemana. Belum bisa fokus. Belum bisa fokus. Susahnya itu. Jadi kayak setiap hari itu harus ngingetin kalau setiap latihan itu. Ya. Kalau dulu pas saya ngelihat yang seri-seri pertama itu kan ada ya yang kelompok 10 itu sampai kadang nangis, Ya. terus ngambek gitu kan. Tapi kalau yang kemarin seri-seri terakhir itu kan saya lihat sudah nggak ada tuh yang sampai nangis kayak gitu. Itu jadi kan melihat sendiri perubahan mereka. Kalau dari segi mental, jadi saya kerjasama dengan guru sekolahnya, guru olahraganya itu kan saya Budita ya? saya mantau. Berolahraga pada anak itu juga akan menyehatkan mental. Ya, apalagi kemudian dia ikut kompetisi misalnya. Nah, itu berarti dia akan tumbuh rasa tanggung jawab. Alhamdulillah sepak bola dari MLSC ini baru kita mulai 2024 ya berarti. Sejak itu terus baru kita bikinkan ekstra sepak bola tapi mandiri. Saya juga merasa semua anak itu hebat. Ya, mereka itu bisa segalanya gitu maksudnya. Kalau kita ajari, kita beri motivasi, itu pasti bisa. Ya, alhamdulillah. Aku takut aku nggak bisa. Selalu Budita bilang, jangan pernah bilang nggak bisa. Kita harus mencoba. Gitu. Alhamdulillah anak-anak itu ada yang benar-benar mau dari nol mendengarkan, terus dia mengikuti. Di masyarakat itu sudah terlanjur ada stereotip berdasarkan bias gender, seolah-olah sepak bola itu miliknya dunia laki-laki. Kemudian sepak bola itu kasar sehingga tidak cocok untuk perempuan, ya kan?